Kepergian sang kiai. Meskipun terkejut bukan main, Raden Kuning selanjutnya mafhum bahwa dirinya tiada daya dan upaya lain selain pasrah kepada sang ilahi. Ia memejamkan matanya ketika pokok kayu yang tumbang itu akan menghantam tubuhnya. Bless! Pokok kayu menghantam labirin putih kemudian menghilang dari pandangan. Ajaib, Raden Kuning tidak merasakan sakit. Hantaman pokok kayu tumbang itu justru membuat labirin putih yang menyelubungi tubuhnya retak seribu. Labirin yang menyelubungi tubuh Raden Kuning perlahan-lahan pecah berkeping-keping. Tubuhnya memancarkan aura kuning yang mendorong labirin putih jatuh ke tanah. Aih, aku terbebas dari labirin ini. Raden Kuning melompat dari tidurnya. Ketika kakinya menginjak bumi, ia kembali dihantam cahaya kuning pekat yang membuat tubuhnya seperti daun diterjang angin puyuh. Berikan ia minum. Suara laki-laki sepuh itu amat akrab di telinga Raden Kuning. Belum sempat otaknya berpikir tentang siapa pemilik suara itu, satu gelas air putih telah menempel di bibirnya. Sejuknya air itu membilas dahaga. Perlahan-lahan ia membuka mata. Di hadapannya nampak duduk dengan tenang Eyang Kiai. Sementara di sampingnya duduk Soka Lulung dan Putri Wuwu yang baru saja memberikan segelas air. Apakah gerangan yang terjadi kepadaku, Eyang Kiai? Tiba-tiba aku berpindah-pindah dimensi. Dalam keadaan itu aku melihat ada Eyang Kiai dan guruku Ki Ageng Selamana. Tubuhku tak berdaya karena diselubungi labirin hijau. Labirin itu kemudian berubah warna menjadi putih dan akhirnya aku ditolong oleh hantaman pokok kayu tumbang. Engkau baru saja selesai lelakon, Ger. Itu adalah sebuah perjalanan spiritual dalam rangka mencari kebenaran. Beruntunglah engkau, dalam lelakon itu dirimu mampu melewatinya dengan baik. Pastinya lelakon tersebut akan mempengaruhi jiwa dan akalmu tentang konsep hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Eyang Kiai mengelus janggutnya perlahan. Berapa lama aku tak sadarkan diri? Tanya Raden Kuning. Engkau telah tertidur selama 3 hari, Kakang. Aku cemas sekali melihat keadaanmu yang seperti mati suri, jelas Putri Wuwu. Ai, lama sekali aku tak sadarkan diri. Pantas saja perutku keroncongan. Raden Kuning menutup herannya dengan tertawa. Bergegas istrinya yang cantik meninggalkan mereka. Ia segera kembali dengan beberapa murid Eyang Kiai yang membantunya membawa makanan. Ayo, Senopati Soka Lulung. Temani aku menghabiskan makanan ini. Raden Kuning menyantap hidangan dengan lahap. Soka Lulung dan Putri Wuwu menemani Raden Kuning menyantap kudapan. Meskipun Eyang Kiai tidak ikut makan, tetapi mereka diminta tetap menemaninya di ruang petilasan itu. Pagi sudah hampir berganti siang, ketika mereka kembali mendengarkan wasiat dari Eyang Kiai. Kepada kalian bertiga, aku titipkan Tuban kepada kalian. Jika sampai waktunya keris Kiai Layon membuat takdirnya di singgasana Tuban, tugas kalian adalah merekatkan kembali persaudaraan di antara penerus tahta Tuban. Jangan sampai tercipta dendam di antara keturunanku di masa mendatang. Senopati Soka Lulung, wasiat ini aku khususkan kepadamu. Jika engkau sendirian tak mampu meredam imbas takdir Kiai Layon, engkau susuloh Raden Kuning dan Putri Wuwu di Palembang. Enjih, Eyang Kiai. Ketiganya menjawab serentak. Nuwun sewu, Eyang Kiai. Apakah keris Kiai Layon ini tetap berada di Pesanggerahan Kawedar ataukah harus aku kembalikan ke Keraton Tuban? Tanya Soka Lulung. Takdir baik dan takdir buruk adalah suatu hal yang tak mungkin kita elakkan. Semuanya adalah ketetapan Sang Pencipta. Bawalah kembali Kiai Layon. Simpan baik-baik ia di Keraton Tuban. Sampaikan kepada Adipati Balewot bahwa itu adalah wasiatku. Raden Kuning dan Putri Wuwu mendapat firasat tak enak. Sudah beberapa kali Eyang Kiai menyampaikan kata-kata yang berhubungan dengan wasiat. Sepertinya Eyang Kiai ingin menyampaikan bahwa di masa mendatang mereka tidak akan dapat berjumpa kembali. Khusus kepada cucuku, Wuwu. Suamimu memiliki takdir jauh di seberang sana. Engkau dampingilah agar ia dapat memberikan kemaslahatan di negeri leluhurnya itu. Perjuangan kalian amatlah berat, tetapi yakinlah jika tetap berada di jalan yang lurus, insya Allah kalian akan selamat dunia dan akhirat. Untuk Raden Kuning, engkau terimalah buku yang aku tulis sendiri ini. Kitab ini kuberi nama Suluk Linglung. Jika engkau gamang dalam mencari kebenaran, pelajarilah Suluk Linglung ini. Eyang Kiai terbatuk pelan. Enjih, Eyang Kiai. Nuwun sewu, mengapa sedari tadi Eyang terus berwasiat kepada kami? Perasaanku tak enak mendengarnya. Tanya Putri Wuwu. Engkau memang cucuku yang pandai sekali membaca situasi, Ger. Eyang sudah sangat sepuh. Di ujung perjalanan ini, Eyang mendapat pencerahan tentang Putih dan Abangan.
Yang terlanjur abangan sudah seharusnya menjadi putih. Sesungguhnya Eyang telah mafhum jika perjuangan merubah abang menjadi putih itu tidaklah mudah. Semoga kalian dapat meneruskan jalan ini agar yang bengkok menjadi lurus dan yang telah lurus tetap menjadi lurus. Suara Eyang Kiai terputus dengan batuknya yang keras. Istriku Putri Wuwu, segera ambilkan segelas air putih untuk Eyang Kiai. Raden Kuning nampak khawatir dengan kesehatan lelaki sepuh yang telah banyak membimbing dirinya itu. Bergegas Putri Wuwu menuangkan air minum dan memberikannya kepada Eyang Kiai. Eyang tengah bersyaum, "Ger, janganlah kalian mencemaskan batuk ini. Sebelum janji di dunia ini berakhir, Eyang berpesan kepadamu." Eyang Kiai melirik ke arah Raden Kuning. Ia kemudian melanjutkan pesannya, "Cucuku, Raden Kuning, carilah gurumu Ki Ageng Selamana. Mintakan petunjuk darinya tentang bagian terakhir suluk linglung yang telah kuberikan kepadamu. Di sana terdapat intisari dari Pamungkas Sangkan Paraning Dumadi. Ia akan membantumu memberikan pencerahan tentang jurus payung Teng Inggil. Baringkan Eyang di tengah petilasan ini, panggillah seluruh muridku. Eyang merasa sudah waktunya meninggalkan kalian." Eyang Kiai yang tengah bersila terhuyung ke belakang. Dengan sigap Raden Kuning menyangga tubuhnya. Mereka kemudian membaringkan tokoh yang sangat berpengaruh di tanah Jawa itu di pembaringan. Putri Wuwu memanggil semua murid Eyang Kiai. Lantunan takbir membahana membuat semua yang ada di sana takzim dengan peristiwa itu. Berita tentang kesehatan Eyang Kiai yang memburuk segera disampaikan kepada Kanjeng Haryo Balewon. Sontak pesanggerahan Kawedar dipenuhi oleh kerabat dari Keraton Tuban. Mereka kemudian melantunkan ayat-ayat suci dan mengumandangkan takbir melepas kepergian tokoh panutan itu. Siang baru akan menyingsing, azan asyar berkumandang, Eyang Kiai menghembuskan nafasnya yang terakhirnya. Sesuai dengan wasiat yang disampaikan kepada murid-muridnya, jenazah Eyang Kiai kemudian diboyong ke Kadilangu. Isak tangis pecah mengiringi kepergiannya. Kesedihan menyelimuti hati rakyat di tanah Jawa. Pergi sudah orang yang selama ini selalu menjadi cahaya pelita di tengah kegelapan hati mereka. Putri Wuwu tak henti-hentinya meneteskan air mata. Raden Kuning mengizinkan dirinya untuk ikut ke Demak, sementara ia sendiri lebih memilih menunaikan wasiat Eyang Kiai dengan mendatangi pesanggerahan gurunya Ki Ageng Selamana di pinggiran Sungai Bengawan Solo. Perahu kecil yang digunakan Raden Kuning membelah arus Sungai Bengawan Solo. Ia mengajak serta seorang telik sandi yang ditugaskan oleh Pangeran Arya Mataram untuk mencari kabar berita tentang keluarga Keraton Jipang yang masih tersisa. 2 tahun yang lalu kita berlayar di sungai ini dengan rasa sedih dan cemas yang berlebih. Hari ini kita kembali lagi berlayar di sungai ini. Ingatlah tugasmu, Rempa Balin. Yang mulia Pangeran Arya Mataram sangat berharap engkau mendapatkan berita baik dalam penugasan ini. Raden Kuning berpesan kepada telik sandi yang kini berada satu perahu dengannya. "Enji, Raden, saya akan menelusuri jejak pelarian kerabat Keraton Jipang sesuai dengan titah Yang Mulia Arya Mataram." Rempa Balin sang telik sandi menjura hormat. Malam datang, perahu mereka tetap di kayu pelan. 2 orang prajurit Keraton Palembang dengan sigap mengemudi laju perahu. Mereka tak sadar jika di pinggiran sungai terlihat beberapa sosok berpakaian hitam mengawasi perahu mereka. Arus air pasang mendorong laju perahu ke depan. Berawal dari titik-titik hitam, setelah mendekat prajurit yang mengemudi perahu terkejut karena di hadapan mereka menghadang beberapa perahu. "Hentikan laju perahu, kita dihadang perompak." Rempa Balin memberi komando.